halus banget bulunya bang. Ada bulunya bang, tapi halus banget. Gitu. Ya, kayak bulu bambu gitu kali ya. Kan gemes ya. Iya. Kalau bulu bambu Lah iya. tajam, kan? Iya, tapi ini nggak tajam sih, ya kan. Ya kan, semua macam gaya tuh gua mainin bang. Namanya 3 hari 2 malam ya kan. Dari woman on, dari doggy style, habis gua jelajahin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker, host paling tampan dan lebih tampan dari host sebelum ini. Dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya punya kisah menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Wih, Batman. Kaget saya. Superhero ya. Superhero yang datang. Saya kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Roy. Iya. Ya, Bang Siap. Roy. Terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Oke, maaf. Udah malam soalnya ya. Iya. Jadi agak ke distract sedikit. Oke, Bang Roy, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ke distrik banget kayaknya. Bangke. Oke. Oke, Bang Roy, terima kasih nih ya udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Roy ini merupakan seorang Batman. Oke, jadi Bang Roy ini benar ya seorang superhero Batman ya. Iya. Oke, Bang Roy. Jadi Bang Roy punya kisah menarik untuk kita dengar bersama-sama ya, gitu ya. Jadi seperti apa nih kisah pengalaman hidup dari Bang Roy ini? Mungkin Bang Roy udah siap bercerita ya? Iya. Udah siap ya? Siap. Oke, kalau gitu bisa langsung aja cerita. Silahkan Bang Roy. Oke, terima kasih Bang Ale. Ya, jadi gue flashback dulu ya. Jadi gue itu dulu kerja di perbankan di salah satu bank swasta ya di Bilangan Tangerang BSD. Nah waktu itu gue posisi itu marketing. Nah marketingnya itu khusus di pengajuan kredit. Ya, ada satu bagian di perbankan yang khusus bagian kredit dari perumahan maupun kartu, ya sesi kartu kredit. Nah, penempatan gue di salah satu mall di daerah BSD, ya kan. Nah, jadi awal kisah gue bapak dari 4 anak, istri 1, Bang Ale. Oke. Ya, jadi waktu itu gue baru punya anak yang keempat. Nah anak keempat ini gue baru lahir pada saat itu. Nah jadi bini gue nih habis lahiran, gue ngerasa kayak ada emang ya sebenarnya normal sih kayak perubahan wanita kalau habis lahiran kan. Karena ada yang mukanya jadi kurang menarik gitu kan, terus perubahan tubuh jadi agak mengembang gitu kan. Nah, tapi sebenarnya sih gue gak ada masalah dengan itu awalnya gitu. Gue titik berat itu kenapa gue bisa tiba-tiba berpikir untuk selingkuh ya karena moodnya yang naik turun. Nah ini yang gue nggak bisa terima sebenarnya karena gue orangnya paling nggak bisa kayak semua laki-laki nggak bisa deh kayak lu nggak dihargain, lu disepelein gitu kan. Apalagi sampai kayak ya pokoknya bener-bener lu di bawah banget nih. Padahal lu nggak kayak gitu. Jadi kayak pada saat dia moodnya naik turun nih, bini gue ngeselin banget nih. Udah dia lagi perubahan bentuk gitu kan. Lagi habis lahiran dia gemuk, waktu itu bini gue tuh lagi gemuk banget deh. Tadinya kan ya bodinya mantep lah. Tiba-tiba pas lahiran dia agak
melebar nih. Terus tambah lagi dia ngeselin nih, pokoknya setiap hari ada aja gue dibilang inilah bilang itulah, sampai dia ngerendahin gue, nggak dihargain lah gue di rumah. Padahal gue udah capek kerja tuh setiap hari gitu kan. Ya karena gue kerja normalinya gue kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Cuma karena gue marketing lapangan, kadang gue bisa sampai malam. Karena setiap gue habis dari luar, gue harus balik dulu ke kantor bang. Mau jam berapapun itu gue harus balik dulu ke kantor buat bikin laporan. Gitu. Jadi nggak bisa gue kayak karyawan normal tenggo gitu jam 5 gue harus pulang, nggak bisa gue. Gitu. Jadi kadang gue kalau lagi keluar ke lapangan, pasti gue harus balik dulu ke kantor. Mau jam berapapun itu gue balik ke kantor, bikin laporan, baru gue bisa balik ke rumah. Nah, jadi kalau kisah gue pada saat itu ngerasa gue nggak dihargain sama bini gue. Ya kan, gue nggak ngerasa dihargain sampai akhirnya kayak gue rendah banget nih. Padahal saat itu gue posisi gue kerja gitu ya. Gue punya penghasilan dan gue baik-baik aja ngerasanya gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi bini gue tuh selalu ngerenin gue dengan kerjaan gue gitu kan. Merasa mungkin gue akuin pada saat itu memang secara hasil salary tinggian bini gue itu ya kan. Ya cuma maksud gue kan ya tetap ya, walaupun seperti itu ya gue tetap nggak terima kalau gue direndahin cuma masalah gara-gara gajinya tinggian bini gue nih gitu. Jadi di situ yang bikin gue kecewa lah pada saat itu. Nah terus akhirnya pertama kali itu ya gue kan biasa ya kalau gue kerja pasti kita kan ada jam makan siang kayak gitu-gitu kan. Nah ada satu momen gue makan siang di food court nih bang. Nah, karena gue kan di mall nih kerjanya. Bang gue ada di mall, bang gue di bawah nih di lantai dasar. Food court biasanya di atas tuh, lantai paling atas biasanya kan. Nah di mall tersebut. Nah biasa gue kalau makan siang atau ngumpul-ngumpul meeting santai sama teman-teman sama tim, biasanya di food court. Gitu. Selama memang nggak ada janjian di luar, pasti kita ngumpulin di food court. Gak pernah di kantor. Walaupun kantor kita di situ kan. Karena memang ketentuannya kita kalau ngumpul itu nggak boleh di dalam kantor bang. Karena kalau kita di dalam kantor kita dianggapnya nggak kerja. Kalau kita nih, jadi harus keluar. Nah, walaupun lu keluar masih di situ aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan di kantor. Nah, jadi itu food court itu memang tempat sering kita pada ngumpul nih anak tim marketing, termasuk gua kan. Nah, jadi seringan ngumpul di sana. Ada satu momen gue pas makan siang, gua orangnya suka ganti-ganti menu makanan nih bang, modelnya. Karena gue orangnya suka nyoba, apalagi yang belum pernah gue makan. Nah, jadi gue nyoba. Sampai satu momen gue ketemu satu outlet lah ya, makan. Itu gue belum pernah nyoba nih selama gue kerja. Kayaknya ini gue belum pernah nih. Akhirnya gue nyoba mau ke situ nih. Nah, pada saat gue ke situ, ada satu cewek yang bikin apa ya, gue kayak tertarik lah. Kebetulan dia yang jaga outlet nih. Awalnya malah gue pikir dia ownernya. Karena muka dia itu Chinese bang. Di situ rata-rata ownernya itu Chinese soalnya. Outlet di food court itu rata-rata ownernya Chinese. Nah, jadi gue mikirnya tadi dia ownernya nih. Awalnya gue nggak ada pikiran buat ngedeketin cewek itu. Karena gue rasa gapnya jauh nih kalau di ownernya kan. Bener dong. Ya, cuma gue kayak tertarik aja. Cantik pasti Chinese gitu kan, karena gue tipe yang suka cewek-cewek Chinese bang. Nah karena bini gue tuh emang masih ada keturunan Chinese juga gitu. Nah gue suka karena yang kedua gue suka cewek Chinese karena kan putih ya. Nah gue sadar diri nih bang, gue kan nggak putih nih, gue hitam. Jadi gue tertarik sama cewek putih ya biar keturunan gue lebih better aja gitu kan. Ya dong, bukan berarti belang ya. Gitu kan, jadi maunya yang lebih ini. Makanya gue paling nggak bisa sih emang kalau ngelihat cewek Chinese bang, Oriental gitu gue nggak bisa dah, nggak bisa nahan gue kadang kan. Nah tambah lagi gue lagi ada masalah waktu itu kan. Terus gue tertarik, gue lihat tapi karena gue ngerasa dia owner, ngerasa gapnya jauh, gue belum kepikiran buat deketin nih cewek. Gue normal aja tuh, gue makan biasa, pesan makan karena gue belum nyobain nih makanan dia nih. Udah gue pesen hari pertama biasa aja kan, gue makan kayak biasa, ngobrol tuh. Nah, ternyata malah dia yang mulai duluan nih bang. Bercanda. Jadi pas hari berapa gue makan, yang nganter makanan dia nih bang. Terus dia nanya, Mas kayaknya baru lihat nih makan di sini, kata dia gitu kan. Terus gue bilang,
perasaan aja gue sering nongkrong di food court kali sama anak-anak. Gue bilang gitu dong. Masa baru lihat. Cuma emang kalau makan di outlet tuh gue baru ini. Gitu. Karena biasanya gue di pojok sono nih. Karena di sono yang paling enak bisa buat ngerokok. Gue bilang kalau di tengah sini gue gak enak kalau ngerokok. Banyak pengunjung lain kan. Karena food court kan aslinya gak boleh ngerokok kan dalam mall kan. Cuma ada beberapa titik anak-anak suka pakai buat ngerokok. Terutama di bagian-bagian pojok nih. Ya jadi kita kadang suka gak kelihatan. Emang karena kita suka mojok-mojok aja buat ngerokok kan. Anak-anak marketing pasti rata-rata ngerokok kan. Nah udah gitu. Dia bercandain gue duluan. Gitu kan. Kayak godain lah gitu kan. Kayak dari yang lain bang. Kayak paling ganteng abang kata dia gitu kan. Wah gue bilang. Wah rese nih cewek nih. Udah gue gak bisa ngeliat cewek oriental. Ditambah lagi dia duluan lagi mulai. Waduh gue ngomong teman gue. Itu yang punya gue bilang gitu katanya. Bukan, dia mah kerja di situ yang jagain, yang punyanya bukan dia katanya. Tahu lah sama teman gue, tuh yang punyanya tuh. Oh, yang punya dia. Oh, dia yang jaga. Iya, dia yang jaga. Masih bocil katanya. Masih bocil. Badannya lumayan bang, gitu. Bodinya tinggi, ya kan, tinggi. Berisi nih bang depan belakang nih, ada isinya lah gitu, ada bentuk. Walaupun nggak parah banget sih, nggak sampai tobrut kan bahasa sekarang ya. Sampai brutal nggak, cuma lekukannya masih dapet gitu, tinggi perawakannya. Wah temen gue masih bocil kata dia. Oh masih bocil, umur berapa belum ngasih tahu nih. Gue juga nggak tahu sih kata dia, cuma kayaknya masih bocil dah kata dia gitu kan. Oh gitu, ya udahlah. Besokannya gue timpain bang, gue datang, ya kan gue nyamperin. Biasanya kan gue mesen nggak pernah nyamperin ke outlet kan. Kita mesen di tempat duduk biasa kan, ya kan. Kayak cuma ngelamin tangan gitu kan. Kali ini gue nyamperin. Gue mesen kayak biasa. Gue mesen menu kayak kemarin dong. Enak tuh kayaknya tuh. Yang bikin sambal siapa sih? Gitu kan. Gue yang bikin sambal katanya. Oh lu yang bikin sambal. Wah mantep dong. Bikin sambalnya goyang ya. Gue gituin bang. Gue candain kan. Ya iyalah kalau gak goyang gimana ceritanya tuh sambal bisa halus kata dia gitu kan. Oh iya berarti goyangannya bagus nih. Ya kan. Makanya gue kesini gue mau lihat nih bikin sambalnya goyangnya. Gue gitu. Bercanda, tapi dia nggak, ya bercandanya agak nyeleneh, tapi dia nggak marah sih bang, ya kan? Akhirnya udah bikinin kayak biasa. Nah dari bercanda itu selesai gue makan, kan karena gue tim marketing ya kan? Nah ini buat tim marketing nih, untuk kita bisa dapat kontak tuh enak bang sebenarnya. Kita bisa basa-basinya dari ini. Jadi si owner ini ternyata dia jualan lama, tapi ternyata dia belum punya ini bang, kayak belum punya penyimpanan di bank, ya kan? Wah gue bilang ada selak nih. Selak nawarin produk. Selak gue bisa ninggalin jejak. Nah, di otak gue tuh dua tuh. Bukan kerjaan doang nih jadinya nih. Ya kan. Gue sambil nyelam minum air nih gue nih. Jadi gue samperin ownernya padahal yang gue incar. Yang pertama produk gue jual nih ya kan. Perbankannya nih gue bilang. Mbak gue denger belum ada ini. Apa pembayaran nih. Gue bilang gitu. Pakai bank kita aja lah gitu kan. Gampang ntar gue urusin sampai selesai. Jadi hotel tuh udah terdaftar deh kata gitu kan. Apalagi waktu itu yang pas lagi innya pembayaran QRIS. Produk perbankan banget kan. Nah akhirnya udah gue bikinin deh mah QRIS deh gitu. Prosesnya gimana? Udah gampang, data lengkapin, taruh di WhatsApp ya. Gue gitu kan. Ntar nomor WhatsAppnya saya kasih. Ya kan. Gue catat nomor WhatsApp gue. Cuma pas gue kasih. Gue ngomong gini. Pak nanti di WhatsApp ya. Sekalian nomor karyawannya kirim. Ya gituin, tapi dia denger ya kan, karena kan outletnya kecil nih, ya kan, outletnya kecil. Jadi gue bercandain itu dia denger dong. Dia ketawa-tawa doang, apaan sih, bang, kayak gitu kan? Ya kagak, masa sekalian. Abis gue kalau minta takut gak dikasih, ya kan? Ya kalau minta sama bos kan kayaknya tadi kasih, bos juga, bisa aja katanya gitu. Ya ntar dikirim persyaratannya di WhatsApp. Gak mikir macam-macam nih gue, udah gue tinggal kan, proses sih normal kerjaan. Bosnya ngirim tuh bener tuh berkas-berkas outletnya dia buat dibikinin QRIS sama dibukain rekening baru kan buat outletnya dia, khusus nama outletnya dia gitu kan. Cuma ternyata nggak lama WhatsApp masuk nomor baru. Nah nomor dia nggak tahu itu bang. Gue bilang nih lampu hijau nih, ya kan? Itu sumpah gue di sini tuh kayak gue nggak inget gue punya bini bang sumpah. Nomor baru nih lampu hijau gue bilang nih. Yang ini kan beneran kerjaan kan bosnya yang ngirim. Nah ini ada nomor baru masuk gitu, ngasih nomor ini
ini aku gitu kan. Aduh gue nggak boleh nyebut nama ya bang ya. Bahaya nih, takut ada ngeh lagi kan. Ini nomor aku nih ini. Wah gue bilang, oh iya dia nih bener nih. Gue make sure lagi kan. Kalau WhatsApp kan kalau kita save, dia save nomor kita, fotonya keluar tuh. Ada dulu fiturnya begitu tuh. Kalau sekarang kan udah bisa disetting nggak keluar kan fotonya kan. Bener tuh pas gua save keluar fotonya tuh. Wah iya bener dia nih. Wah anjir lampu hijau nih. Gas nih kalau kayak gini kan. Oh, udah besok gua jadi lebih sering makan di tempat dia tuh. Ya marketing juga nih kan akhirnya kan. Jadi gue sering makan di tempat dia. Teman-teman gue bingung, lu tumben lu nggak pindah. Biasa lu suka menjok-menjok makan. Belakangan ini menunya di situ-situ terus. Gue bilang menu dia banyak. Gue bilang gue mau nyobain atau ini belum kelar-kelar dari kemarin. Tak kalau menu dia udah habis ya kan, gue cobain baru gue pindah hotel lain. Gue alasan sama teman gue karena teman gue apa ya yang ngomongnya gitu kan, lu tumben gak ganti menu nih, biasanya kan lu ganti-ganti. Enggak, gue lagi mau di tempat dia aja enak gitu. Oh ya udah, porsinya juga pas sama gue gitu ya. Padahal emang gue ngincer dia nih ya kan. Udah tuh komunikasi berlanjut nih WhatsApp. Cuma jadi gini, gue tuh waktu itu 2 handphone bang. Karena marketing tuh kan kita harus komunikasinya pisah ya. Antara jalur pribadi sama jalur keluarga kan. Ya udah, pribadi sama kerjaan, sorry. Pribadi sama kerjaan harus bedain. Ya udah, akhirnya yang cewek ini gue masukin ke kerjaan bang. Kontaknya nih di HP yang kerjaan. Yang HP pribadi enggak dong, karena kan ya gue mikirnya kalau HP pribadi nanti khawatir kan di rumah kan. Nah, akhirnya gue pakai HP yang kerjaan. Jadi gue komunikasi sama dia tuh pada saat itu setiap jam kerja doang. Jadi setiap jam kerja pagi gue say hi kayak gitu ya kan. Say hi sama dia, udah datang belum? Udah masuk belum gitu kan. Karena kan nanti di food court itu dia mulai jam 10. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gitu. Kalau gue kan biasa ngantor jam 8. Nah, udah kayak gitu. Berkasih nih berlanjut nih ya kan. Kamu rumah di mana? Gitu kan. Nanya lah kayak biasa kan. Oh, rumah di sini gitu kan. Oh, lumayan lah gitu. Naik apa? Ya. Biasanya sih kadang naik ojek kata dia gitu. Oh naik ojek. Emang gak bawa motor sendiri? Ah enggak bawa motor gitu kan. Kadang juga nginep di mes. Jadi si bos ini punya mes deket mall itu. Mesnya itu sebenarnya tempat tinggal bosnya juga. Cuma ada mes buat karyawannya. Nah jadi dia kadang kalau malam capek atau hujan mungkin dia suka di mes itu kan. Nah udah cerita tuh semua detail tuh. Rumah di mana. Ya kan mesnya di mana. Gue bilang wah makin hijau banget nih jalur nih ya kan. Wah udah pikiran gue udah harus dapet nih ya kan. Minimal gue ajak jalan dulu lah gitu kan. Nah, ada satu momen akhirnya gue kerja, kebetulan waktu itu gue harus keluar nih, keluar kantor. Bini gue tahu hari itu gue harus keluar kantor dan lumayan jauh nih, agak dari kantor gitu kan. Nah dia ngomong bini gue ditugasin ini. Iya gue tahu karena kan emang satu bank kita cuma beda divisi gitu. Jadi kalau bini gue di insurance-nya, gue di marketing. Tapi ternyata tugasnya sebentar doang nih bang kerjaannya. Jadi gue datang cuma ketemu manajer sebentar ngobrol kelar. Jadi cuma ya iyalah gak nyampe sejam deh kayaknya gue ketemu tuh. Waktu panjang nih ya kan. Wah udah tuh pikiran gue WA deh ya kan. Kamu pulang jam berapa? Biasa jam 10 jam 9 udah beres-beres kata gitu. Oh gitu ya udah aku jemput ya kan. Mau pulang ke rumah apa ke mes nggak tahu, nanti lihat nanti aja kata gitu. Ya udah gue jemput ya. Emang nggak repot? Nggak apa-apa, gue juga belum pulang nih. Ya udah nanti tunggu aja, kalau nggak kamu naik aja ke food court kata dia gitu. Oh ya udah mantap nih kan. Udah gue balik lagi tuh kan sambil gue bikin laporan kan. Ngulur-ngulur waktu aja. Bini gue lapor masih belum kelar nih, masih buat bikin laporan besok, ngadep lagi presentasi gitu kan. Ngulur waktu aja kan. Akhirnya gue udah mau deket jam 9 tuh, udah tuh gue kelarin kerjaan, gue naik ke atas food court tuh, dia lagi beres-beres, gue tungguin. Ya udah nih pulang yuk. Ya udah gue tanya, lo pulang di mana? Bingung nih bang, nggak tahu deh gue kenapa dia bingung pulang kan. Oh bingung sih pulang. Lu mau pulang mana? Ke rumah apa ke mes? Gak apa-apa gue anterin gitu kan. Mau ke rumah gak apa-apa, ke rumah. Ke mes ya terserah gitu, ntar gue anterin.
Kalau lo bingung ya udah gini aja, kita nongkrong dulu aja. Kayak gitu kan. Oke. Ya udah gue ajak nongkrong nih. Bulan dekat situ biasanya banyak bang tuh tempat nongkrong kan. Ya kan. Ya udah akhirnya kan ya kita kan kalau kita kan gue ajak nongkrong yang ini dulu kan. Ya kan. Masa gue langsung ajar kan nggak mungkin dong. Iya. Walaupun pikiran gue udah anjir nih gitu kan. Ngeselin banget soalnya mukanya, bodinya ngeselin gitu kan. Ngenakin. Iya. Pikiran udah anjir. Kalau nggak dibungkus buru-buru dibungkus orang nih ntar nih. Ya tapi ya udahlah. Ajak aja nongkrong dulu di angkringan tuh dekat situ. Ya kan nongkrong angkringan. Ternyata dia juga suka nongkrong di situ katanya sama temennya. Katanya aku suka di sini juga kok katanya sama temen aku. Oh ya udah. Udah makan nih makan. Nah nggak tahu nih. Event momen kayaknya berpihak banget nih. Habis gua nongkrong makan hujan bang. Angkringan kan nggak ada tendanya bang. Cuma di lapangan doang lesehan. Tendanya cuma ada di angkringannya doang kan. Dikit. Gak mungkin kita ngumpul di situ semua kan. Pasti kehujanan dong. Akhirnya gue bilang, lu udah nentuin belum nih mau pulang kemana? Gue bilang gitu kan. Mau ke mes apa mau ke rumah? Masih bingung bang. Kan gue jadi orang mau pulang kagak sih? Ya. Yaudah gini deh. Lo kalau gak mau pulang nih hujan nih. Yuk kita geser dulu dah. Akhirnya gue geser nih. Lalu di satu ruko. Dekat situ. Nah, ya kan? Nah ini obrolan udah bingung nih. Karena kan gue udah malam, ya kan? Dia kayak orang mau pulang tapi kayak nggak mau pulang gitu, ya kan? Pikiran gue makin ini nih, ya kan? Gue ajak kemana nih, ya kan? Gua bilang. Tapi gue orangnya nggak yang gak gerabak gerubuk lah, ya kan? Terus gue bilang mau pulang nggak? Udah malam nih, gue bilang gitu. Lo kalau nggak mau pulang, gue bingung nih, ya kan? Tahu lagi malas pulang kata dia gitu kan. Di rumah ada masalah katanya gitu kan. Lagi ribet di rumah katanya. Ya udah kemes. Kemes ngapain kata dia gitu. Ntar aja lah, belum ngantuk juga kata dia gitu. Ya juga sih, lagian masih hujan kan kalau gitu. Akhirnya udah tuh obrolan udah makin malam, gue makin aduh anjir, ini orang gak mau pulang. Tapi gue ngapain di ruko kan. Kok kontak, kemudian gue punya temen waktu itu di apartemen dekat situ. Ya kan. Iseng gue kontak, bro. Pegangan lu kamar lagi kosong kak? Kebetulan kan hari biasa bukan weekend kan. Kosong lah, namanya juga hari biasa. Tadi gitu, kalau lu weekend nanya gue, penuh kamar gue kan. Oh bisa kali gue pinjem satu. Gue bilang gitu, mau ngapain lu? Udah gue pinjem satu, udah gak usah bawel lu. Ntar gue bayar dah. Gaya lu, sama siapa lu? Udah gak perlu tahu, udah. Yang penting ada gak? Ada, ya udah. Kunci lu taruh mana? Di loker. Kasih tahu lokernya. Oh ya udah. Ya udah ntar gue ke situ atau gue kabarin dah. Gue ngerasa kan wah aman nih tempatnya kan. Tinggal anaknya nih, ya kan. Lalu gue tanya lagi, masih gue tanyain tuh bang. Lu mau pulang nggak jadinya nih? Gak mau gituin kan? Kalau nggak mau pulang ya udah dah. Daripada sini kagak jelas lu, ya kan? Nadu-nadu nggak jelas capek. Udah ikut gue. Mau kemana? Udah ikut aja. Udah tuh gue ikut bang. Udah gue ngebut aja terabas karena gak jauh juga tuh apartemen dari situ. Ya karena gue pikir kan hujan ya, takut lepek kan. Jadi gue langsung putar cepat aja kan yang deket dari situ. Kebetulan emang ada teman juga di situ kan. Ya udah, gue gas. Depan apartemen masih nggak komen nih, masih nggak komen ya kan. Aman dong. Kalau dia nggak mau kan pasti ngapain di sini kan gitu ya. Benar gak sih? Iya. Kalau jadi gue aman dong. Ya udah gue masuk parkiran, parkir biasa. Naruh motor, kita kan basah tuh. Ya biasa kan, beres-beres dulu. Biar gak basah-basah banget masuk apartemen. Masih gak komen nih bang. Gue yang malah bingung jadinya. Oh ini cewek gak komen ya? Masa dia gak mikir sih gue bawa ke sini? Gitu kan. Ah bodo amat lah ya kan. Dia gak ngomong biarin aja. Udah tuh, gue bawa ke atas di lift. Masih gak komen bang di lift. Gue udah ambil kunci kan, gue tunggu sini ya. Gue ambil kunci, terus gue naik lift. Masih gak ngomong apa-apa nih. Diem aja gitu bang. Tapi kan gue yang ngerasa yang aman gak nih ya? Marah gak nih orang nih sama gue nih? Gue ajak ke apartemen nih. Gila. Gue naik lift kan. Naik lift. Dalam lift kita diem-diem doang nih. Tapi kan gue kan mikir ya. Salah satu gue mikir nanti gue mau ngapain gitu kan. Salah satu gue mikirin nih orang oke gak sih gitu kan. Ah takutnya gue sangka nyulik orang gitu kan. Gue udah mikir tuh. Tapi pas gue ajak yuk gitu kan keluar lift menuju kamar masih gak komen nih bang. Gue buka pintu
masuk kita kan, gue tutup kan pintu kan, belum gue kunci nih bang, Oke. ya kan, karena kan gue masih yang tar dulu deh ya kan, jangan langsung hajar gitu kan, ya udahlah. Akhirnya udah kita di ruang, jadi kan di apartemen itu kebetulan posisinya tuh ada ruang tamu, ya kan, ruang TV, baru kamar, ya kan. Nah jadi at least kan gue masih yang kita ngobrol ruang tamu dulu gitu kan, ya udah di dulu ruang tamu nyetel biasa kan, kalau di bisa nonton nih dengan saluran apa internet gitu kan, jadi enak gitu, banyak channelnya. Ya udah gue ajak nonton sambil ngobrol. Ya poinnya sih gue ngobrolnya karena dia bilang tadi ada masalah, ya gue kulik masalahnya dulu dong. Ada masalah apa di rumah, nggak mau cerita nih bang, ya kan. Nah cuma yang gue bingung, abis dia nggak mau cerita, diam aja, dia masuk ke kamar. Kok dia masuk ke kamar sih? Aduh anjir, ngapain dia masuk kamar ya? Aku bilang, gue masih diem di depan tuh, depan TV tuh, ya kan. Sambil liat handphone gue bang, karena apa? Bini gue nyariin gak nih, gue lihat. Mandi bini gue, tapi udah tidur apa kali ya? Bodo amat lah, udah gue taruh handphone, gue silent tuh, gue terbalikin layar, karena gue takutnya kalau ada telepon kan pop up kan. Jadi gue terbalikin, gue taruh di meja TV, gue samperin dia ke kamar. Posisi lagi tiduran nih bang, tiduran meluk guling, miring, Oke. ya kan, ngebelakangin pintu masuk. Jadi gue masuk, ya gue jadi ngeliat belakangnya dia kan. Terus gue bilang, ngapain lu? Lu mau tidur? Lu gak dicariin? Gue bilang gitu. Lu jadi mau pulang enggak? Masih gitu doang. Padahal anjir, orang kan udah dari kampung, otak gue udah traveling tuh. Ya kan? Aduh, ngapain meluk bang? Guling ya kan? Aduh, langsung aja meluk gua gitu kan dalam otak gue nih. Udah gak, udah. Akhirnya gue duduk tuh di pinggir kasur. Posisi dia masih ngebelakangin gue kan. Terus gue sambil ngobrol. Gak dijawab sama dia tuh. Anjir, gak ada suara. Gue bilang, tidur apa nih bocah? Pas gue bilang, gak tidur. Terus gue nyamperin bang, nyamperin pelan-pelan gitu kan, nyampingin dia posisi, tapi nggak tiduran gue, jadi kayak ngerangkak nyamperin dia gini, sambil gue bilang, lu kenapa? Gue bilang gitu. Muka dia tuh kayak sedih gitu, berkaca-kaca, cuman dia nggak cerita apa-apa, diem aja. Gue bilang, kenapa sih? Gue bilang gitu. Lu kalau diem gini gue bingung nih, ya kan? Masa diem-dieman gini kita? Gue bilang, ngobrol kayak apa, kayak ngapain kayak gue gituin kan? Masa nggak ada kegiatan banget nih kita nih, gue gitu nonton, lu tiba-tiba masuk ke dalam. Sekarang gue ajak ngobrol, diem aja, cuma diem gitu melukin guling. Akhirnya gue bercandain, pada meluk guling meluk gue gitu kan. Sayang amat gue dianggurin gitu, tapi nggak jawab bang. Ya akhirnya ya nggak tahu, gue refleks aja ya, otak gue udah traveling, gue refleks aja tuh, gue deketin, jadi muka gue tuh gue deketin ke pipinya dia karena kan miring posisi kan. Ke kupingnya dia nih deket ini kan, gue cuma bilang, lu mau diem aja nih, tapi suaranya gue agak pelan nih, ya kan, karena kan trik ini ya kan, udah Marketing. iya, agak pelan-pelan gue ngomong nih sambil ya agak-agak tiup-tiup dikit kan, kan katanya kan bagian-bagian intim salah satunya di bagian situ kan, telinga kan, ya udah gue ngetes doang bang, ngetes kalau emang dia oke nih kayaknya naik nih gitu kan. Pas gue habis gitu masih diem tuh bang. Terus nggak tahu deh, gue udah nekat aja tuh bang, wajib bang pipinya bang. Ya udah gambling aja, kalau marah gaplok paling ya kan. Bodo amat. Gue cium sampai gue tanya, lu masih nggak mau ngomong nih? Lu mau diem aja nih? Ya udah kalau diem aja gue ngerak nih, gue gituin tuh bang. Bener bang, gak ngomong gak apa bang. Sampai akhirnya ya gue nggak tahu dah, gue udah traveling dari tadi ya kan. Dia posisi begitu diem aja, udah nggak ada perlawanan. Akhirnya ya udah bang, gue cium tuh bang, dari mulai atas tuh bang, ya kan, gue telusurin sampai bawah tuh bang, posisi masih pakai baju kita, ya kan. Nah pas sampai bawah gitu dia mulai ngerubah posisi nih bang. Oke. Telentang lah gitu, gulingnya dilepas, telentang. Gue tadinya gue pikir dia mau marah kan. Gue berhenti nih pas di bawah. Gue berhenti, gue naik lagi ada di atas dia nih. Jadi posisi telentang, gue ada di atas dia nih. Gue bilang. Dengan posisi udah nindih atau gimana? Udah nindih tapi nggak niban. Oh. Masih ketahan tangan kaki gue masih kayak mau posisi ngerangkak lah. Tapi dia di bawah gue. Ya kan. Dia diem aja kan. Akhirnya ya udah dengan refleks gitu aja, timing, akhirnya gue cium bang. Gue mulai cium bibirnya, ternyata
dia responnya maksudnya dia ngebales cium gue, ya kan. Udah kita ciuman terus, ya kan. Lama-lama refleks kan, jadi kan bergerilya lah tangan-tangan gue nih, gak mungkin diem kan. Udah gue mulai telusurin tuh bajunya kan, gue telusurin karena waktu itu di kawasan bajunya kan kancing tuh. Jadi gue bukain kancing satu sambil gue liatin ekspresi dia, marah nggak nih? Nggak marah, gue lanjutin kancing dua terus gue buka sambil tangan gue masuk ke dalam. Tapi bergerilya banget deh. Tapi cuma nggak lepas. Dia tuh nggak ngelepas cium gue. Dia nyambut terus. Jadi gue nggak lepas kayaknya. Lanjut nih, enak juga soalnya kan. Jadi ciumannya tuh enak banget bang. Jadi gue ngerasa ciumannya bikin kita emang juga nggak mau lepas nih. Enak deh pokoknya mainan cium itu gitu, responsif banget gitu. Jadi nggak kita doang yang aktif tapi dia juga aktif, tapi dengan posisi mukanya itu masih yang posisi tadi kayak dia ada masalah gitu, datar berkaca-kaca. Tapi ya kan sambil tangan gue tuh main, gue buka satu-satu apa akhirnya kebuka bajunya. Akhirnya ya udah dengan refleks yang lain gue buka semua akhirnya bagian atasnya tuh, tapi posisi gue masih pakai baju bang. Ya kan. Nah gue tipe manja nih, kadang gue maunya dibukain kan. Tapi kan gue mikir ini bukan bini gue nih, gak mungkin dia refleksnya sama dengan bini gue kan. Akhirnya ya udah, karena dia udah buka setengah, ya udah samain dong, ya kan. Gue buka juga baju gue setengah jalan kan. Udah kita masih main semi itu setengah tuh. Cium dia tuh bener-bener gue nggak bisa berhenti buat nyium bibir dia karena enak banget sumpah. Bibir tuh kalau udah nempel udah kayaknya ngemutnya tuh udah bikin nggak bisa lepas bang. Lanjut terus kita tuh ngemut lama banget, padahal gimana ya, kayaknya udah cukup lama gue cuma, tapi kayaknya berasanya tuh kayak nggak mau lepas. Sambil akhirnya nggak buang waktu, gue lanjut ke bawah tuh. Sempet direm sih emang pada saat gue udah mau masuk celananya dia nih, tangan gue sempet dipegang sama dia nih. Terus dia ngeliatin gue, gak ngomong, cuma ngeliatin doang. Ya gue juga ngeliatin dong, tapi posisi masih ciuman nih. Bibir gue masih nempel bibir dia nih, cuma tangan gue dipegang pas di bawah nih. Terus akhirnya ciumannya gue ini masuk, gue refleksin lagi ciumannya, lepas tangan dia akhirnya tuh. Ya udah dong, udah lepas ACC dong berarti kan. Gue lanjutin tuh tangan gue di bawah itu. Ya gue mainin lah pasti. Ya, oh itu dia tuh pokoknya kayaknya rasanya tebal banget. Gue baru iya gue kaget ya. Gue pikir kan tadi kalau gue perhatiin kan bodinya gitu kan, tapi ternyata emang realnya wah tebal banget nih. Iya, lakukannya sampai depan nih. Wah itu enak banget. Nah pas udah kesentuh situ, aduh nggak taunya refleksnya lebih gila dari bini gue. Udah nggak bisa diem, udah nggak karuan. Ya gue makin semangat dong maininnya. Orang dia makin nggak bisa diem, kitanya makin semangat maininnya kan. Terus aja gue mainin. Akhirnya sampai gue siasatin sampai gue buka. Ya kan gue siasatin sampai buka. Karena posisi gue tuh cium bener-bener dia tuh nggak mau lepas. Jadi gue ngelepas dia tuh effort banget nih. Caranya gimana caranya? Pokoknya dia lepas aja nih. Pakai kaki gue turunin. Gitu sampai akhirnya dia tinggal pakai CD doang kan. CD doang. Posisi gue waduh udah basah banget nih kan. Waduh gila. Gue makin gemes banget. Maksud gue ya gue mau ke bawah nih, cuma sama dia ditahan terus gitu. Gue nggak boleh ke bawah. Kayaknya kayak kalau gue tangkap sih gak mau gue lihat bagian intinya dia nih, ditahan sama dia, gak boleh lihat lo gitu. Tapi gue maksa gitu, gue lepas pelukannya itu, gue maksa lepas ciumannya, tapi sambil gue telusurin nih ke leher, terus ke bagian dada, akhirnya ke perut. Nah akhirnya ke bawah situ, posisi masih sini kan. Nah pas di bawah situ sempat ditahan pala gue nih, gak boleh ke situ. Ya kan nggak boleh dibuka lah. Gue maksa bang, udah apa ya, otak gue udah yang udah sangat berat. Gue harus buka nih. Ya kan, karena intinya yang ini nih yang gue bikin ini nih kan. Gue paksa bang, dia nggak marah, cuma ngelepas doang. Akhirnya gue lepas bang. Wah, anjir indah banget bang.
Gila gue di situ yang wah gila nih dia nih. Emang kayaknya gue mikir juga bener kata temen gue kayak masih bocil nih mah. Ya kan, karena emang gimana ya masih apa clear banget gitu. Halus banget bulunya bang. Ada bulunya bang tapi halus banget. Gitu. Ya, kayak bulu bambu gitu kali ya. Kan gemes ya. Iya. Kalau bulu bambu Lah iya iya. tajam kan? Iya, tapi ini nggak tajam sih ya kan. Tapi itu yang bikin gemes tuh, Bang. Udah tebal gitu kan. Bulunya juga masih halus gitu. Wah, gemes banget gua. Nah, sorry ya, gue tipe yang suka jilat bagian inti itu. Gua seneng banget. Apalagi kalau lihat bentukannya menarik kayak gitu kan, cantik kayak gitu. Ah, udah makin parah deh, gua nggak bisa direm. Dan ya bener-bener gue nggak rem, gue habisin itu. Gue habisin, gue jilatin, gue apa, nggak habis deh gue mood habis deh. Pokoknya udah makin nggak bisa diem tuh bang. Udah makin tadinya dia nahan, oh udah nggak bisa nahan nih, udah nggak bisa diem gitu. Sampai rambut gue dijenggut-jenggut sama itu. Wah gue bilang wah naik nih anak nih. Gue terusin aja. Sampai akhirnya dia nahan ke gue, dia cuma bisikin. Gitu. Masuk sekarang kata dia. Aja. Baru ngomong. Sekalinya ngomong yang keluar. Iya. Makin sekarang aja. Kali itu gue nggak ngomong. Langsung aja gue arahin. Wah anjir pas pertama kayaknya agak susah karena mungkin gue rada canggung sih sebenarnya kan. Karena baru kenal hitungan hari bang. Ya kan. Tiba-tiba dapat momen kayak gitu. Ya kan. Canggung banget tuh. Cuma ya bisikan dia ya bikin gue pede kan. Ya udah akhirnya gue coba tuh. Gue coba masukin tuh. Masukin pelan-pelan ya kan. Susah nih apa. Gue mikirnya tadi kan apa masih pewek kali ya kan. Tau lah. Tapi ya tadi kan sempat gue mainin aman-aman aja sih. Ya udah bodo amat lah. Ya udah dibantu sama dia. Jadi dibantu diarahin sama dia tuh sambil biasa gue masih cium sama dia tuh udah pasti enak banget udah nggak bisa sambil cium itu sambil diarahin sama dia akhirnya ya masuk. Wah gila bener sempit banget kayaknya masih sempit tapi kayaknya udah nggak pewek sih bang soalnya beda kan kita bisa bedain ya gitu tapi pas masuk tuh berasa banget masih sempit banget. Di situ dia meluk gue kencang banget dan gue belum gerak baru masuk tuh gue nggak gerak gue nahan doang. Itu dia meluk kencang banget. Cuma ngelihat mata gue doang, meluk mata gue, nggak ngomong apa-apa, ngelihat doang. Abis itu baru dia kayak ngasih tanda kalau gue tuh harus gerak. Wah, sumpah nih cewek benar-benar di luar prediksi gue sih. Sekalinya ngomong begitu, sekalinya ngodein, nggak bersuara tapi dia, gue pengen juga nih gitu. Ayo dong gitu kan. Ya udah akhirnya udah gua main lah sama dia tuh lumayan lah. Ada setengah jam kali. Ada setengah jam akhirnya. Waktu itu gua nggak main posisi bang, masih posisi yang sama gitu. Cuma posisi gua di atas di bawah. Karena ya gua yang masih nggak kepikiran aja gua bisa berbuat sama dia dengan waktu kenal itu nggak lama itu cuma hitungan hari itu gue langsung dapet momen kayak gitu. Akhirnya gue ya sampai selesai itu posisi gue tetap sama tuh. Selesai gitu ya kan. Yang namanya klimaks kan gue juga udah gak karuan nih kalau cowok ya. Udah deh gue salah-salahan karena gue keluarin di luar dong. Gak mungkin dalam. Udah gue keras cepat keluarin di badannya dia. Ya sedikit kena muka lah ya kan. Tapi dia gak komen sih. Ya kan. Ya dia diem doang. Kayak yang nikmatin juga gitu kan. Gue ngerasa aman ya. Udah. Habis itu ya gue ngerasa tanggung jawab aja gue bersihin dah ya kan. Ya berantakan ya kan. Sedikit kena muka ya kan. Ya gue ngerasa tanggung jawab ya kan. Ada anduk. Ada towel di samping gue. Anduk ya udah. Gue ngerasa tanggung jawab. Gue bersihin deh. Gue lap-lapin. Gue sebenernya sorry ya. Gue bilang gitu. Dia gak ngomong tuh. Udah akhirnya kita duduk tuh masih keadaan gak pakai baju. Duduk samping-sampingan di pinggir kasur. Cuma lihat-lihatan. Terus dia nyender gitu kan di pundak gua gitu kan.
Terus kelihatan ciuman lagi. Bener, ciuman sama dia tuh kayak nggak bisa kalau nggak, kalau udah kelihatan tuh mesti dicium deh kayaknya. Tuh, mukanya tuh gemesin banget. Soalnya dia agak dibilang cabi, agak tembem, iya gitu. Gemesin deh mukanya. Bibirnya tuh kayak apa ya gue bilang ya? Kalau gue iniin tuh kayak Angelina Jolie. Tipe-tipe bibir kayak gitu. Gemesin kan bang? Iya, itu mah enak banget ya. Beuh, kayaknya kalau udah sekali wih, terus-terusan itu. Habis itu udah tuh selesai tuh di situ. Balik gue anterin, gue nyampe rumah tuh pagi. Bini gue belum bangun, aman tuh gue nyampe tidur gue biasa, ya kan. Nah gue sama dia akhirnya setelah itu gue jadi sering berhubungan di hubungan layaknya suami istri bang. Sering banget pindah-pindah apartemen gitu kan. Setiap gue pulang, pokoknya hampir setiap hari karena nggak ngebosenin bang cara mainnya dia. Gitu. Sampai ada satu momen lucu, tapi enak. Karena pas dia gini bang, dia penasaran gini. Dia manggil gue tuh kak, kak apartemen yuk. Dia ngajakin. Ada satu momen dia ngajakin. Terus gue bilang, ayo. Gue tumben ngajakin. Gak apa-apa, lagi pengen aja sama kakak. Ya udah. Gue sono. Dan apa coba bang? Dia request satu gaya. Dia pengen nyobain kata dia. Tahu gaya apa? Doggy style. Enggak. Dia mau di atas. Woman on top. Gue bilang, kenapa ya bang? Enggak. Aku dengar cerita temen yang udah nikah katanya enak kalau ceweknya di atas kata dia gitu. Gila gue bilang nih bocil kacau juga kan. Akhirnya gue bilang ya nggak langsung juga dong gue gituin kan. Kalau langsung juga nggak enak gue bilang. Foreplay dulu lah gue gitu kan. Ya udah akhirnya foreplay gue mulai di kamar mandi ya kan. Nah gue suka juga tuh, paling suka kalau main di kamar mandi gitu, sambil ya basahin dari pancuran air gitu kan. Wah itu enak banget tuh, main kamar mandi tuh sampai tuntas tuh enak banget. Nah akhirnya ya bener kejadian, gue main dulu di kamar mandi ya kan. Momennya kan memang kamar mandi kan gak gede-gede banget ya. Jadi gue cuma manfaatin wastafel, main diri kan ya kan. Jadi pas main diri dia ngadep ke kaca, pegangan wastafel ya kan, dan gue dari belakang. Wah itu momen enak banget itu. Ya kan, sambil gue remas tuh ya kan, dan dia kan sambil gue push dari belakang, dan dia tuh nikmatin banget. Gue liat banget ekspresinya di kaca soalnya kan, karena kan depan kaca wastafel gitu. Wah itu kacau tuh. Berpindah ke kloset duduk kan, kloset duduk ya, tapi posisinya dia yang duduk ya kan, gue yang di depan dia. Wah muka dia jelas banget itu. Nah gue suka ngelihat cewek ekspresifnya itu, ekspresif menikmati ya pada saat kayak gitu. Kacau. Akhirnya udah tuh pas di kamar ya gue ya keinginan dia kan. Ya udah akhirnya pas di kasur baru dia yang main, dan wah gila banget. Makin dia begitu udah gue kayak makin gak bisa lepas sama nih cewek nih. Ya berlangsung terus setiap hari. Nah event moment ini gue kayaknya mulai curiga nih. Karena apa? Keseringan lembur gue nih. Ya, event moment gitu. Ya, gue ngerasa aja dicurigain. Dari dia yang biasanya jarang nanyain gue di mana, jarang nanyain gue pulang jam berapa, tiba-tiba bini gue tuh nanyain tuh, lagi di mana? Video call dong. Jarang, bini gue tuh kategori jarang minta video call, jarang nanya. Ya mungkin gue mikirnya ya dia trust sama gue kan. Cuma karena kemarin emang dia lagi rese kan, tapi makin rese dia makin cuek kan. Iya dong. Makin rese dia makin cuek, gak pernah nanyain kabar gue. Tiba-tiba event moment dia nanya, lu di mana? Video call, share live segala macam gitu kan. Cuma yang bagian share live gak gue tanggepin nih bang. Ya kan, video call masih gue angkat. Gitu kan. Gue biasanya kalau itu gue cabut dulu ke toilet. Dia selalu nanya kan, itu di mana? Gue bilang toilet. Gue sakit perut. Gue senterin kloset gitu kan. Padahal toilet apartemen gitu kan. Cuma kan toilet mall sama apartemen hampir mirip nih.
Ya dong. Jadi gue manfaatin di situ aja kan. Sama waktu itu gue pernah di balkonnya juga. Karena balkon juga bisa dimanfaatin buat itu kan. Tapi makin sini, bini gue makin curiga nih. Ya kan, makin curiga. Akhirnya dia makin nanya nih. Sering banget nanya. Dan itu jadi bikin gue sama si cewek ini jadi jarang ketemu. Sempat gue pikir gini, apa gue ngomong sama nih cewek ya? Kalau gue punya istri gitu kan. Karena emang dia nggak tahu bang, gue punya istri. Gitu loh. Dia taunya tuh ya gue kayak teman-teman gue itu, tim gue itu rata-rata belum ada nikah. Jadi cuma gue doang nih yang udah nikah nih di tim gue nih. Jadi dia nggak mikir gue udah nikah karena tim gue itu rata-rata belum nikah dan sering godain anak-anak outlet nih. Jadi dia mikirnya ya gue belum nikah. Nah, di situ tadi gue pikir kan apa gue ngomong gitu kan sama dia gitu kalau gue udah nikah udah punya anak gitu. Tapi gue nggak berani bang, takutnya ya dia pergi gitu. Ya satu sisi bukan itu, tapi gue seneng sama dia gitu maksudnya. Oh mainnya bagus gitu kan, barangnya bagus, mainnya bagus, enak banget gitu kan. Gue nggak ngelepas itu sebenarnya alasan itu bang, jahat banget gue ya. Ya karena emang apa ya emang ya kalau dibilang pelampiasan ya pelampiasan juga sih gitu. Nafsu ya nafsu bener emang gitu. Tapi gue nggak tahu ya dia pakai perasaan atau enggak gitu. Tapi kan gue waktu itu nggak berani sama sekali gue ngomong tuh. Udah abis itu bini gue makin ekstrim nih, makin nanyain. Akhirnya gue makin jarang ketemu dan balik curiganya jadi cewek. Gue nih selingkuhan gue yang jadi curiga balik ke gue nih. Oh sekarang jarang jemput, jarang nganter, jarang makan siang di outlet gitu kan. Ya gue ngerasa dicurigain ya gue ngebates dong. Ya dong. Nyari aman. Nah akhirnya sesekali gue ajak ketemu, gue tenangin. Gue bilang nggak apa-apa, aku lagi sibuk aja kerjaan. Udah gitu kan, lagi banyak kerjaan, report dan lain-lain. Makanya jarang makan siang juga telat. Gitu kadang udah sore, bikin laporan lagi gitu kan. Udah masih aman nih sampai situ kan. Sampai akhirnya kita udah jarang ketemu. Akhirnya kan mungkin udah kangen banget kali ya. Ya selingkuhan gue nih, ya kan cewek ini. Telepon gue. Kayak gue udah kangen banget nih sama lu gitu kan, gue minta ketemu sekarang gitu kan, ajak gue kemana terserah lu, apa gue mau ketemu lu. Ya udah akhirnya gue ketemuin karena ya gue juga kangen banget bang, gue kangen banget mainan ini gitu kan. Akhirnya ya udah gue sempetin waktu, alasan kerjaan di luar kan, akhirnya gue kali kok sama teman gue yang satu tim gue nih. Karena kalau bos gue nggak mungkin, karena bos gue deket sama dia sama bini gue. Gak mungkin gue kali kong sama bos gue nih. Akhirnya gue kali kong sama teman gue. Gue bilang kalau bos nanya, gue bilang sama lu. Nah kalau bini gue nanya, gue bilang sama lu. Ya kan? Padahal kan gue gak sama dia nih, sama teman gue kan. Gue bawa ke puncak bang. 3 hari 2 malam. Itu gue gak mikir sih maksudnya. Ya karena si cewek ini tuh kayaknya udah kangen banget. Gue juga emang ini banget kan. Udah gue udah gak bodo amat lah ya kan. Gue bilangnya pokoknya waktu itu sampai gue ekstrim itu keluar kota gue bilangnya. Padahal gak pernah ada penugasan keluar kota bang. Karena area kerja gue tuh ya lokalan situ aja sebenarnya. Lu keluar kota ngapain? Cuma ya gue bikin aja gitu. Ada nasabah gue yang di luar kota harus gue samperin. Gitu karena nih nasabahnya apa ya duitnya banyak nih gitu kan. Dia emang pabriknya di Jakarta di BSD tapi dia lagi di luar kota dan gue harus temuin dia. Kalau nggak gue temuin lepas nih nasabah nih. Ya kan berbobot dong sama bos gue juga di ACC dong. Karena bos gue taunya gue kerja kan. Gue bilang ada nasabah bonafit yang pernah gue report gitu. Nah itu yang gue buat jadi alasan. Padahal emang nasabah gue gak pernah keluar kota juga. Dia rumahnya di BSD juga sebenarnya. Jadi buat alasan gue aja. Udah gue 3 hari 2 malam gue bawa ke puncak. Ya kan. Masih aman nih. Bini gue gak banyak pertanyaan tuh. Nah tapi gue malah jadi yang. Kok bini gue gak nanyain ya. Maksudnya cuma. Udah sampai gitu doang. Ya kan. Lagi ngapain. Gimana kerjaannya. Normal nih. Gue gak ekspektasi apa-apa nih. Nggak. Sampai gue ajak jalan-jalan tuh di puncak tuh. Cewek gue ini. Ya kan. Wah pokoknya puas banget gue di sana main sama dia. Ya kan. Semua macam gaya tuh gue mainin bang. Namanya 3 hari 2 malam ya kan. Dari woman on. Dari doggy abis. Gue jelajahin tuh
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Udah selesai nih gue di puncak, gue balik nih. Nah pas gue balik, gue nyampe sore tuh bang, nyampe rumah sore. Gue tidur dong, capek bang, naik motor ya kan. Gue tidur. Terus jam berapa gue ingat, jam 9 apa jam 10, tiba-tiba gue dibangun bini gue. Cuma dibangunin kasar banget bang. Katanya dia buka handphone gue, buka handphone dia, ya kan. Dia lempar ke gue tuh handphone bang. Kata dia, lu selama ini udah bohongin gue. Kata dia, lu kemana selama ini lu lembur? Lu keluar kota kemana? Dilempar tuh handphone ke gue. Gue bilang, iya gue kerja. Ya gue masih setengah sadar bangun tidur ya kan. Gue kerja gini-gini. Lu kenapa? Lu kesetanan? Gue bilang. Ya lu kemana, lu kerja apaan lu? Gak ada lu keluar kota, gak ada. Lu lembur-lembur juga gak ada. Lu lembur-lembur. Emang gue gak tahu kerjaan lu kayak gimana. Ya kan. Lu gak usah bohong dah. Udah sekarang lu cerita dah, lu dari mana, lu kemana selama ini. Ya kan. Lu mending cerita sekarang sama gue sambil marah-marah, teriak-teriak. Karena bini gue tipikalnya emang emosian, kalau udah teriak-teriak kayak orang gila, ya kan? Itu satu lingkungan perumahan kayaknya bisa denger tuh kalau dia teriak tuh. Habis dia marah-marah terus dia tanya, siapa ceweknya yang mana? Gue mau tahu ceweknya yang mana. Lebih cakep gak dari gue, kata bini gue nih. Gue bilang, apa sih lu cewek-cewek? Kagak ada cewek-cewek, orang gue kerja, gue masih kekeh itu bang. Dibukalah sama dia. Gue nggak tahu gimana caranya dia bisa punya foto-foto gue sama cewek itu. Ya kan, dia punya track gue belum tahu nih, dia dari mana nih. Dia tahu track gue kemana-mana aja selama ini, ya kan. Akhirnya udah, gue bilang, gue nyerah juga nih karena makin ekstrim bang nih bang, sampai marah-marah mukul gue kan. Pintu kamar dikunci sama dia, kuncinya diumpetin, jadi gue nggak bisa keluar kamar tuh. Habis gue tuh kan gulet, pukul-pukulan bener bang. Tapi dia yang mukul gue kan nggak mungkin balas kan. Gue diem aja, karena gue ngomong, gue bilang, ya udah, gue ngomong dah. Iya, gue bilang, gue sama cewek, gue bilang gitu. Lu bener-bener lu ya, anak lu baru lahiran gini-gini lu sama cewek lu. Kata gitu, lu nggak ngargain banget gue lahirin anak lu sampai mau mati, sampai hidup dan mati lu. Sekarang lu gitu sama gue lu ya. Kata gitu, mana ceweknya, gue mau lihat. Gue nahan bang, gue gak kasih tahu kan. Tapi dia maksa terus ngasih tahu. Akhirnya udah, gue kasih tahu. Gue bilang, ini ceweknya, katanya. Video call sekarang, video call. Minta video call deh bang. Waduh gila, jam berapa itu bang? Udah tengah malam. Minta orang di video call. Pokoknya sampai diangkat. Gue gak mau tahu sampai diangkat. Kalau gak kita ke rumahnya sekarang juga. Wah stres kalau bang, digituin. Ya gue dengan polosnya gue video callin aja tuh, gue teleponin. Dan makanya diangkat bang. Anjir, dia posisi lagi tidur. Lampu mati kan. Dan yang goblok ya bang, tau gak? Dengan refleksnya gue panggilnya yang. Anjir, abis gue dilempar handphone bang. Sumpah. Dengan refleks gue panggil yang, dilempar, dia ngamuk. Tuh mau dilempar-lemparin barang TV segala macem bang, rame tuh. Ya kan, akhirnya telepon mertua, orang tuanya, mertua gue telepon, datang mertua gue jam 3 pagi, gue inget banget jam 3 pagi datang. Posisi gue masih di kamar dikunciin bang. Ngamuk aja ses ngoceh ngalor ngidul, gue diem aja itu. Mertua gue datang jam 3 pagi, ngetok-ngetok kamar tuh, karena pintu depan gak dikunci. Gitu, kita jarang kunci pintu depan, karena kan kita di perumahan gitu kan, jadi aman lah. Masuklah mertua gue, ngetok-ngetok pintu, buka lah, ya kan. Terus mertua gue, ada apaan gitu, ya nih selingkuh kata dia gitu kan. Wah lu bener-bener lu ya, jangan main-main lu, kata mertua gue gitu kan. Anjing mau diapain nih gue nih. Gue bilang enggak, gue bilang enggak gitu kok, gue bilang udah lu kalau mau cerai dah, kata mertua gue. Terus bini gue bilang, ayo ceraiin gue, kata dia. Gue bilang enggak, gue gak mau ceraiin lu. Ngapain lu udah selingkuh gak mau ceraiin gue? Emang gue gak ada niat nyerain lu, gue cuma ini doang sama dia. Karena lu ngeselin aja, gue jadi dia ngasih gue nyaman ya, gue jadi belok gitu. Oh enggak, gue mau cerai. Enggak ada, gue mau cerai. Jam 4 pagi rame pindah keluar kita soalnya kan, pindah ke ruang tamu. Rame tetangga ngumpul bang di depan. Di depan gerbang. Kayak ada apaan sih kan. Karena mertua gue teriak-teriak, bini gue teriak-teriak. Iya, datang jam 5 pagi subuh pas, gue inget azan subuh RT datang. Sampai didatengin RT gue.
Ratain RT masuk nanya ada apa, gue cerita tuh bini gue, ini Pak RT gini. Ya udah gini deh, tunggu sebentar deh, saya nggak bisa nengahin nih masalah keluarga kayak gini nih. Ntar saya panggil dulu nih yang ngerti. Panggilnya kayak pemuka agama lah gitu di wilayah gue nih, diundang lah. Kebetulan habis sholat subuh kan, jadi kan pada ngumpul di masjid tuh. Ya datang dah tuh yang ini masjidnya tuh DKM tuh yang dituakan nih, datang lah ke rumah. Siraman rohani gue pagi-pagi tuh. Ceramahin, tanyain. Akhirnya ustaznya bilang, nanya, kamu mau cerai apa gimana? Saya sih gak niat cerai Pak Ustadz. Dia bilang, ya saya hilaf. Saya bilang, saya akuin saya salah, saya selingkuh. Ya kan? Tapi saya gak ada niatan mau nyerahin istri saya. Gitu. Saya cuma ini karena emang kehilafan aja, saya tergoda lah. Akhirnya bini gue, kakak mau cerai. Tapi Ustadznya bilang, mau beribu kali kamu minta cerai. Tapi kalau suami kamu gak mau nyerahin, gak bakal kamu cerai. Akhirnya diem tuh bini gue tuh. Mertua gue ikut campur tuh ngomong, enggak, anak gue pokoknya gak mau deh kalau suami kayak gitu. Gue bilang, ya tahan dulu, ini masalah saya sama anak ayah. Gue bilang jangan ikut-ikutan, biar anak ayah yang jawab nih mau cerai apa enggak. Tapi kalau saya emang enggak. Akhirnya bini gue diem tuh. Akhirnya dia ngomong, ya udah, kalau emang kayak gitu, oke, gue kasih nih kesempatan sekali doang. Tapi gue minta, gue mau tahu jelas tuh cewek yang mana. Lo temuin gue. Gue gak mau tahu, lo harus temuin gue. Gue gak berani dong bang, takut jambak-jambakan. Yeah. Akhirnya gue iyain doang karena biar gak rame kan. Gue ya udah iya ntar gue temuin. Gitu kan. Ya udah akhirnya gue iyain, reda tuh udah pada balik, mertua gue balik, ustadznya balik, RT balik, tinggal gue doang sama bini gue. Anak-anak gue lagi dibawa akhirnya sama neneknya, diungsiin biar gue berdua nih nyelesain. Ya. Sampai sekarang gak ketemu sama orangnya. Sama cewek itu. Gak, ya gue gak berani lah bang. Gitu. Tapi akhirnya ya sebenarnya cewek itu akhirnya tahu gue punya bini. Dan lebih parahnya cewek itu bilang, aku gak apa-apa kamu punya istri. Wah gila gue pusing tuh. Tapi kan gue yang masih masa yang anjir bini gue udah lah begini, udahlah gue cuekin kan. Karena gue juga emang gak ada pikiran buat lanjut kemana-mana bang sama dia. Jadi ya udah gue cuekin. Ya kan. Sampai akhirnya dia dendam bang. Jadi abis itu gue dapet teror dari ya mungkin keluarganya atau siapa. Sampai gue diancam mau dibunuh. Karena ngerasa gue udah nyakitin dia kan. Ya gue akuin dia gue salah gitu. Tapi gue sampai diancam gitu. Lu ketemu ya gue bunuh. Katanya lu di mana gue cari tuh. Akhirnya udah gue resign dari tempat kerja gue bang. Gue resign. Bini gue resign. Jadi kita benar-benar mau clear nih. Dua-dua resign dari situ. Pindah kerjaan lah intinya gitu. Tapi rumah gue masih di situ, dekat situ lah. Itu sebelum gue pindah rumah kan gue masih di situ. Akhirnya ya udah kita refresh sama-sama resign. Nah akhirnya gue tahu ternyata bini gue udah curiga tapi dia nggak mau ngomong, ya kan? Dia udah tahu sebenarnya gue kemana-mana. Nah taunya dari mana? Ternyata kan email kita kan nyambung nih. Gue sama bini gue emang open, nggak ada yang gue tutupin. Jadi akun-akun mau akun pribadi, mau akun email, semua kontak itu nyambung handphone gue sama handphone dia. Jadi sebenarnya itu dia udah tahu gue komunikasi sama cewek itu, gue kemana aja sama cewek itu dia udah tahu dari track email lini masa gitu. Akhirnya gue bilang ternyata bini gue udah tahu lama cok. Cuma dia nggak mau ngomong karena biar gue yang cerita. Akhirnya karena gue keenakan gue nggak ngomong ya udahlah. Wayahnya dia ngamuk. Gila. Jadi dari insting dia udah cari tahu lama, udah tahu, tapi baru pecah. Karena dia udah ngerasa guanya nggak mau lepas sama cewek itu. Wah gokil sih itu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak terjadi perceraian, nggak jadi divorce ya. Ya. Alhamdulillah. Karena sangat disayangkan ya anak udah 4 gitu, hanya ini anak keempat kan ya? Anak keempat, betul. Iya anak keempat kan terakhir itu malah selingkuh, hancur karena hal-hal yang kayak gitu. Iya benar.
Wah, masih ditolong hampir ya, hampir masih ya. terselamatkan rumah tangga gua. Apa Gila ya, banget. seandainya kalau misalkan terjadi perselingkuhan, perceraian itu gimana, Bang? Wah, gua nggak kebayang sih sumpah. Waktu pas konflik pecah aja itu gua udah, aduh gila. Tapi ya gua bersikukuh gua nggak mau cerai aja udah. Karena emang niat gua itu bukan untuk ninggalin istri gua cuma kayak melampiaskan karena Buat enak-enak doang ya. iya, ya jadi emang ya masalah juga sih. Apapun niatnya intinya salah gua. Tapi, udah sekarang sudah, maksudnya istri udah nggak apa ya, kayak anggot-anggotan lagi gitu ya. Ya, Maksudnya udah, alhamdulillah. Maksudnya sekarang juga sama-sama belajar. Jadi dia juga tahu harus gimana ke suami, ya kan? Gue juga udah tahu karakternya seperti apa. Akhirnya udah bisa saling ngerti. Ya dari kejadian itu walaupun ya se ekstrim itu, impactnya bagus kok. Jadi kita udah saling ngerti, saling paham, udah jalan lagi bareng-bareng. ya, alhamdulillah ya. Jangan, semoga tidak terulang kembali ya, Bang ya. Memang doa seorang istri itu biasanya, doa dan instingnya itu tajam. Doanya doanya makbul, instingnya tajam. Biasanya kayak gitu. Apapun yang kita, biasanya laki-laki ini merasa paling pinter menyembunyikan rahasia nih. Merasa paling pinter dia, wah nggak bakal ketahuan nih, dari mana dia tahu. Ternyata istri itu ada aja dia instingnya untuk curiga ke suami. Biasanya kayak gitu. Banyak sih hal-hal yang kayak gitu yang udah sering terjadi. Iya emang, luar biasa emang. Insting istri itu nggak pernah salah dan selalu ada jalan namanya kita kebohongan itu udah pasti akan kebongkar tinggal tunggu waktu aja sih sebenarnya. Oke, Bang Roy, jadikan pelajaran ini untuk kita semua ya. Ambil yang Yang baik-baiknya aja. baiknya, buang yang buruknya. Apa Jangan yang ditiru. diceritakan oleh Bang Roy ini, jangan ditiru. Mungkin boleh ditiru sama pasangan halalnya ya, gaya-gayanya ini. Iya iya benar-benar. Iya iya iya. Ya, dari berbagai macam gaya udah dicoba gitu ya. Oke, Bang Roy, ada yang perlu disampaikan lagi atau pesan-pesannya mungkin mau disampaikan lagi, ditambahkan lagi ke penonton, silahkan kalau ada. Iya oke pokoknya buat yang udah rumah tangga ya jalanin lah. Intinya saling ngerti sama pasangan kita pasti ada plus minus lah semuanya. Kalau saling ngerti insya Allah aman. Oke, oke, Bang Roy, terima kasih. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Roy dalam segmen Cuble, curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Roy, terima kasih buat Ya, waktunya. makasih, Bang Ale. Ya, Siap. semoga jangan tergoda lagi sama wanita-wanita jalan. Iya. Iya. Tetap setia dengan satu pasangan. Oke siap Bang Ali makasih. Oke, sampai jumpa.